Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kampung yang terletak di pinggir kota, hiduplah seorang pria sederhana bernama Pak Tirta. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dengan serba kekurangan. Orang tuanya adalah petani yang hanya mengandalkan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, Pak Tirta selalu memiliki mimpi besar. Ia tidak ingin hidup biasa-biasa saja. Suatu hari, saat masih berusia 18 tahun, Pak Tirta memutuskan untuk merantau ke kota. Ia bekerja serabutan, mulai dari menjadi tukang cuci piring di warung makan hingga membantu pedagang pasar. Setiap malam, di bawah cahaya rembulan yang temaram, Pak Tirta duduk merenung dan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang bisa aku lakukan untuk mengubah hidupku? Pada suatu malam, Pak Tirta menyaksikan seorang penjual bakso yang sangat ramai. Ia melihat bagaimana pelanggan dengan senang hati mengantri untuk mendapatkan semangkuk bakso yang hangat. Pak Tirta berpikir, kenapa tidak? Mungkin ini adalah jalanku. Ia mulai belajar cara membuat bakso dari berbagai sumber, baik dari teman-teman yang sudah berpengalaman maupun melalui buku-buku masakan. Namun, membuat bakso enak saja tidak cukup. Pak Tirta tahu bahwa ia harus menemukan ciri khas yang membedakan dagangannya dari yang lain. Setelah berbagai eksperimen dan percobaan, akhirnya ia menemukan resep bakso yang sempurna, bakso dengan rasa yang gurih dan tekstur yang kenyal. Mimpi Pak Tirta mulai menunjukkan jalan terang. Tantangan pertama datang ketika Pak Tirta mencoba membuka usaha bakso di sebuah lokasi yang dianggap strategis. Ia memutuskan untuk menyewa lapak kecil di dekat pasar. Namun, meski baksonya lezat, usaha Pak Tirta tidak langsung mendapat perhatian dari pelanggan. Sehari-hari, lapaknya hanya dipenuhi oleh beberapa orang yang lewat, tanpa ada yang benar-benar tertarik. Pak Tirta tidak menyerah. Ia tahu bahwa usaha baru membutuhkan waktu untuk berkembang. Namun, suatu hari datang ujian yang lebih berat. Tiba-tiba, pemerintah kota memberlakukan peraturan baru tentang kebersihan dan sanitasi di pasar, yang mengharuskan semua pedagang untuk memperbarui izin usaha mereka. Pak Tirta merasa tertekan, apalagi dengan keterbatasan modal yang dimilikinya. Namun, ia tidak berhenti. Dengan penuh semangat, Pak Tirta meminjam sedikit uang dari teman-temannya dan mulai memperbaiki lapak dan peralatan yang rusak. Ia membersihkan area jualannya dengan teliti dan memastikan semuanya sesuai dengan standar kebersihan yang ditetapkan. Perlahan-lahan, orang-orang mulai memperhatikan. Mereka tidak hanya datang untuk mencicipi bakso, tetapi juga untuk melihat tekad Pak Tirta yang tidak mudah menyerah. Pada saat yang sama, Pak Tirta mulai memperkenalkan berbagai varian bakso, seperti bakso gepeng, bakso mercon, dan bakso urat. Keunikan ini membuat orang-orang semakin penasaran. Bisnisnya mulai berkembang, dan tak lama kemudian, ia mendapat banyak pelanggan setia. Namun, tantangan lain muncul, menjaga kualitas dan pelayanan agar tetap konsisten. Setelah mendapatkan pelanggan yang setia, Pak Tirta mulai memikirkan cara agar bisnis baksonya semakin berkembang. Ia sadar bahwa persaingan semakin ketat, dan hanya dengan inovasi yang terus-menerus, ia bisa bertahan. Tidak hanya memperkenalkan varian baru, Pak Tirta juga meningkatkan kualitas bahan bakunya. Suatu hari, ia memutuskan untuk mencoba menggunakan daging sapi pilihan dengan proses penggilingan yang lebih halus. Ia juga mulai menggunakan bumbu rahasia yang membuat baksonya semakin gurih. Namun, yang membuat baksonya benar-benar unik adalah saus sambal spesial yang ia buat sendiri, menggunakan resep turun-temurun dari keluarganya. Selain inovasi produk, Pak Tirta juga mengubah cara dia berjualan. Ia memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan dagangannya. Setiap hari, ia mengunggah foto bakso yang menggugah selera di akun Instagramnya. Tak lama kemudian, banyak orang yang tertarik untuk datang ke tempatnya. Bahkan, ada pelanggan dari luar kota yang sengaja datang hanya untuk mencicipi bakso Pak Tirta. Pak Tirta juga membuka cabang baru di tempat yang lebih strategis dan mulai mempekerjakan beberapa karyawan untuk membantu operasional. Ia memberikan pelatihan kepada mereka tentang bagaimana menyajikan bakso dengan standar yang sama tinggi seperti yang ia lakukan sendiri. Usahanya semakin berkembang pesat.
Namun, dengan perkembangan ini, Pak Tirta juga menghadapi masalah baru, manajemen yang semakin kompleks. Ia harus belajar cara mengelola keuangan, stok bahan baku, dan operasional yang semakin rumit. Meski begitu, semangat untuk terus maju tidak pernah pudar. Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya Pak Tirta meraih kesuksesan yang ia impikan. Usahanya berkembang pesat, dengan cabang-cabang yang tersebar di berbagai kota. Ia dikenal sebagai salah satu pengusaha bakso paling sukses dan terkemuka di daerah tersebut. Namun, di balik kesuksesan itu, Pak Tirta selalu ingat bahwa kunci utama keberhasilannya adalah ketekunan, inovasi, dan perhatian terhadap detail. Pak Tirta selalu mengatakan kepada karyawannya, "Jangan pernah meremehkan hal kecil, karena dari hal kecil itulah kesuksesan dimulai." Ia juga selalu memastikan bahwa pelayanan kepada pelanggan tetap yang terbaik, meskipun bisnisnya sudah besar. Ia tahu bahwa pelanggan yang puas adalah pelanggan yang akan kembali. Namun, rahasia terbesar dari kesuksesan Pak Tirta bukanlah hanya bakso yang enak atau inovasi yang cerdas, melainkan hati yang tulus dalam menjalankan bisnis. Ia selalu berusaha memberikan yang terbaik, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk komunitasnya. Dengan prinsip itu, ia berhasil menciptakan usaha yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat bagi banyak orang. Kini, Pak Tirta menjadi inspirasi bagi banyak pengusaha muda. Ia membuktikan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan niat yang tulus, siapa saja bisa meraih kesuksesan. Ketika bisnis Pak Tirta semakin berkembang, ia mulai merasakan dampak positif dari kesuksesannya, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk komunitas di sekitarnya. Lapaknya yang kini telah menjadi restoran bakso yang terkenal, memberikan banyak lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitar tempat tinggalnya. Sejumlah karyawan yang pernah bekerja di warungnya pun kini memiliki usaha sendiri. Sebagian besar membuka usaha kuliner berkat bimbingan dan motivasi dari Pak Tirta. Namun, tidak hanya pengaruh ekonomi yang terasa, melainkan juga pengaruh sosial. Pak Tirta berinisiatif untuk membagikan sebagian keuntungan dari usaha baksonya kepada anak-anak yang kurang mampu. Ia membuka beasiswa untuk pelajar yang berprestasi namun kurang mampu, berharap agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan mengubah masa depan mereka. Ia juga rutin menyumbangkan makanan untuk panti asuhan dan orang-orang yang membutuhkan. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Pak Tirta juga mendukung berbagai kegiatan sosial di kampung halaman dan kota tempat ia tinggal. Suatu hari, Pak Tirta menerima penghargaan dari pemerintah setempat atas dedikasinya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sebuah upacara digelar untuk menghormatinya, dan ia diundang untuk memberikan pidato. Dalam pidatonya, Pak Tirta tidak banyak berbicara tentang kesuksesannya, melainkan lebih kepada pentingnya memiliki sikap yang benar dalam menjalani hidup. Sukses itu bukan tentang berapa banyak uang yang kita miliki, tapi tentang seberapa banyak kebaikan yang kita sebarkan, kata Pak Tirta dengan penuh rasa syukur. Saya beruntung memiliki banyak orang yang mendukung saya, dan saya ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Para hadirin yang hadir dalam acara tersebut terharu mendengarkan kata-kata Pak Tirta. Banyak yang terinspirasi oleh ketulusan hatinya dan semangat untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Setelah bertahun-tahun menjalani perjalanan panjang dalam dunia bisnis, Pak Tirta merasa bahwa ia perlu memikirkan masa depan usaha baksonya. Ia sudah cukup berumur dan merasa saatnya untuk mewariskan bisnisnya kepada generasi berikutnya. Anak-anaknya, yang sejak kecil sering melihat perjuangannya, mulai tertarik untuk melanjutkan usaha tersebut. Pak Tirta selalu mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa kesuksesan yang diraihnya bukan hanya milik mereka, tetapi milik semua orang yang sudah mendukungnya sepanjang perjalanan. Ia berharap agar anak-anaknya bisa menjaga nilai-nilai yang telah ditanamkannya, seperti kerja keras, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Ia tidak hanya mewariskan warisan material berupa bisnis bakso, tetapi juga warisan nilai kehidupan yang lebih besar. Ia mengundang anak-anaknya untuk duduk bersama di sebuah malam yang tenang, dan menceritakan semua lika-liku perjuangannya dari awal hingga mencapai kesuksesan. Dalam suasana penuh kehangatan, Pak Tirta berpesan kepada anak-anaknya, bisnis ini bukan hanya tentang menjual bakso, tetapi tentang menjaga hubungan dengan pelanggan, menghargai kerja keras,
dan tidak lupa untuk selalu bersyukur. Malam itu, anak-anak Pak Tirta memutuskan untuk melanjutkan usaha bakso tersebut dengan ide-ide baru yang lebih modern, tetapi tetap mempertahankan kualitas dan cita rasa khas yang membuat bisnis ini sukses. Mereka memutuskan untuk membuka cabang lebih banyak dan merambah ke pasar yang lebih luas, namun tetap memegang prinsip-prinsip yang diajarkan oleh ayah mereka. Pada akhirnya, Pak Tirta merasa tenang mengetahui bahwa usaha yang telah dibangunnya tidak akan berhenti begitu saja. Ia tahu bahwa bakso yang dijual bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga menjadi simbol dari kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang yang tak ternilai harganya. Cerita ini memberikan gambaran tentang perjalanan hidup seorang pengusaha sederhana yang berhasil meraih kesuksesan lewat kerja keras, inovasi, dan perhatian terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dengan berbagi kepada sesama dan mewariskan prinsip-prinsip luhur kepada generasi berikutnya, Pak Tirta memastikan bahwa warisan kesuksesannya akan terus hidup dan memberikan manfaat kepada banyak orang.